Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muslimah, jurusan Pendidikan Fisika, Pascasarjana Universitas Negeri Makassar. Nah, di sini saya akan memaparkan media pembelajaran yang telah saya buat dengan menggunakan Lektora dengan materi siklus Carnot. Sebelum itu, saya akan menjelaskan apa saja yang ada dalam media yang telah saya buat, yaitu kompetensi dasar, materi, simulasi, dan kuis. Di slide pertama ini, saya menggunakan prinsip koherensi, di mana tidak terdapat kata-kata, gambar, animasi yang tidak berkaitan. Nah, adapun submenu yang disediakan pada slide ini adalah kompetensi, materi, simulasi, dan kuis. Selanjutnya untuk di slide kedua adalah kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran. Nah, pada slide ini saya menggunakan prinsip yang sama di slide sebelumnya, yaitu prinsip koherensi. Adapun kompetensi dasar yang akan dicapai yaitu menganalisis perubahan gas ideal dengan menggunakan hukum termodinamika. Nah, adapun tujuan yang akan dicapai yaitu ada 4. Yang pertama adalah peserta didik mampu membedakan grafik proses isotermal, isobarik, isokorik, dan adiabatik. Nah, yang kedua adalah peserta didik mampu membandingkan suhu dan volume pada proses hukum termodinamika. Yang ketiga adalah peserta didik mampu mengkategorikan proses dalam siklus Carnot. Nah, yang terakhir adalah peserta didik mampu menghitung usaha pada proses siklus Carnot. Selanjutnya, pada slide ini saya akan menjelaskan beberapa proses dalam hukum termodinamika. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan prinsip yang saya gunakan pada slide ini, yaitu yang pertama adalah prinsip multimedia, di mana orang akan lebih baik belajar apabila gambar dan kata-kata disandingkan. Nah, yang kedua adalah prinsip kesinambungan spasial, yaitu gambar dan kata-kata disandingkan berdekatan. Nah, yang ketiga adalah kesinambungan waktu, yaitu gambar dan kata-kata muncul secara bersamaan. Dan yang terakhir adalah prinsip koherensi, sama seperti di slide sebelumnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana proses isobarik. Nah, berdasarkan hubungan PV atau tekanan dengan volume pada proses isobarik, yaitu jika sejumlah kalor diberikan kepada sistem dengan tekanan tetap, maka volume akan bertambah seiring pertambahan kalor yang masuk, artinya sistem melakukan suatu usaha. Nah, besar usaha yang dilakukan pada proses isobarik ini yaitu sama dengan luasan yang diarsir pada grafik PV di samping. Selanjutnya pada slide ini, saya menggunakan prinsip yang sama pada slide sebelumnya, yaitu prinsip multimedia, kesinambungan spasial, kesinambungan waktu, dan prinsip koherensi. Nah, pada slide ini saya akan menjelaskan proses isotermal. Berdasarkan grafik hubungan antara tekanan dengan volume pada proses isotermal, yaitu perubahan keadaan sistem dengan suhu yang tetap, sehingga usaha yang dilakukan sistem sama dengan jumlah kalor yang diberikan, sehingga berlaku persamaan P1 V1 sama dengan P2 dengan V2, karena energi dalam sistem tidak berubah. Sedangkan usaha yang dapat dihitung adalah luasan daerah di bawah kurva, sama seperti yang ada pada grafik di samping. Selanjutnya, pada slide ini akan dijelaskan bagaimana proses adiabatik. Nah, sebelumnya, di sini saya masih menggunakan prinsip yang sama, yaitu prinsip multimedia, kesinambungan spasial, kesinambungan waktu, dan prinsip koherensi. Nah, pada proses adiabatik, berdasarkan grafik hubungan antara tekanan dengan volume pada proses adiabatik, yaitu tidak terdapat kalor yang masuk ataupun keluar dari sistem, sehingga berlaku persamaan delta U sama dengan Q dikurang W, di mana Q sama dengan 0 karena tidak ada kalor yang masuk ataupun keluar dari sistem.
Selanjutnya pada slide ini akan dijelaskan proses yang terakhir pada hukum termodinamika, yaitu proses isokorik. Nah, pada slide ini digunakan prinsip yang sama, yaitu prinsip multimedia, kesinambungan spasial, kesinambungan waktu, dengan prinsip koherensi. Nah, pada proses isokorik, berdasarkan grafik hubungan antara tekanan dengan volume, yaitu sistem tidak mengalami perubahan volume. Artinya, sistem tidak melakukan atau menerima suatu usaha. Di mana persamaannya yaitu delta U sama dengan Q, karena usaha tidak ada dalam sistem. Selanjutnya pada slide ini akan dijelaskan bagaimana kurva PV atau tekanan dengan volume pada siklus Carnot. Nah, sebelum itu prinsip yang digunakan pada slide ini masih sama, yaitu prinsip multimedia, kesinambungan spasial, kesinambungan waktu, dengan prinsip koherensi. Nah, berdasarkan grafik antara hubungan P dengan V atau tekanan dengan volume, menjelaskan bahwa ada 4 proses dalam siklus Carnot, yaitu yang pertama adalah proses dari A ke B dinamakan proses ekspansi isotermal. Sedangkan proses dari B ke C adalah proses ekspansi adiabatik. Nah, yang ketiga adalah proses C ke D adalah suatu proses kompresi isotermal. Nah, yang terakhir proses D ke A adalah proses kompresi adiabatik. Nah, kenapa disebutkan sebagai siklus? Karena dia kembali ke keadaan semula. Sebelum kita membahas prosesnya, dalam siklus ini terdapat 2 reservoir. Reservoir dengan suhu tinggi dan reservoir dengan suhu rendah, ruangan gas, dan piston. Adapun langkah-langkah pada prosesnya adalah sebagai berikut. Pada langkah pertama, gas memiliki kontak dengan reservoir suhu tinggi. Hal ini menaikkan suhu gas dan gas memuai secara isotermal, sehingga piston terdorong ke atas. Proses yang kedua, pemuaian terus berlanjut tanpa ada kalori yang masuk ataupun keluar dari sistem. Proses ini merupakan proses adiabatik. Setelah beberapa saat memuai, suhu gas akan mulai mendingin. Pada langkah ketiga, karena suhu gas mulai mendingin, gas memiliki kontak dengan reservoir suhu rendah. Akhirnya, volume gas ini menurun secara isotermal, sehingga piston bergerak ke bawah. Pada langkah keempat, kompresi gas terus berlanjut sehingga gas kembali ke keadaan semula, seperti pada langkah pertama. Proses ini terjadi secara adiabatik, karena tidak ada kalori yang masuk ataupun keluar dari sistem. Itulah tadi penjelasan mengenai grafik hubungan antara tekanan dengan volume pada siklus Carnot. Adapun prinsip yang digunakan pada slide ini adalah prinsip modalitas dengan redundansi, di mana orang akan lebih baik belajar apabila narasi ataupun animasi termasuk video tidak disandingkan dengan teks dalam satu slide. Selanjutnya pada slide ini saya menggunakan prinsip interaktif, di mana peserta didik mampu mengendalikan apa yang mereka kerjakan. Nah, pada slide ini yaitu peserta didik akan mengerjakan sebuah kuis. Nah, di sini telah disediakan identitas peserta didik. Jadi, peserta didik bisa mengetik nama dan kelas mereka masing-masing. Setelah itu, mereka mengklik tombol mulai untuk memulai sebuah kuis. Nah, misalnya pada kotak nama kita ketik nama Muslimah kelas 12 MIA 1.
Nah, setelah itu akan diklik tombol mulai. Maka akan muncul slide selanjutnya, yaitu petunjuk pengerjaan. Selanjutnya pada slide ini adalah petunjuk pengerjaan. Ada 5 poin petunjuk pengerjaan dalam mengerjakan kuis nanti. Nah, yang pertama adalah soal terdiri dari 4 nomor pilihan ganda dengan 5 pilihan jawaban. Yang kedua, pilih salah satu jawaban yang dianggap paling benar. Yang ketiga, skor setiap soal adalah 25. Yang keempat, pilih tombol nomor yang telah disediakan pada bagian bawah layar sesuai nomor yang ingin diselesaikan terlebih dahulu. Dan yang terakhir adalah tekan tombol akhiri untuk menyelesaikan kuis dan dapat melihat skor yang diperoleh. Nah, misalnya kita akan mengerjakan soal nomor 1. Nah, kita akan mengklik tombol nomor 1. Setelah kita klik, maka akan muncul soal nomor 1. Telah tampil soal nomor 1 dengan 5 pilihan jawaban. Nah, pertanyaannya adalah grafik proses adiabatik ditunjukkan pada gambar titik-titik. Nah, ada 5 gambar grafik proses pada hukum termodinamika yang telah disediakan pada pilihan jawaban. Nah, peserta didik akan memilih jawaban yang dianggap paling benar. Misalnya kita jawab bagian C. Nah, ternyata muncul respon jawaban bahwa jawaban Anda benar. Namun jika peserta didik menjawab salah, maka akan muncul respon bahwa jawaban Anda salah, jawaban benarnya adalah bagian C. Soal ini mewakili tujuan pembelajaran nomor 1, yaitu mampu membedakan grafik proses isobarik, isotermal, adiabatik, dan isokorik. Selanjutnya, kita akan memilih nomor soal yang kedua. Nah, kita akan mengklik tombol soal nomor 2. Setelah itu, maka akan muncul soal nomor 2. Nah, untuk di soal nomor 2 dengan pertanyaan, sebuah mesin bekerja pada suhu 293 Kelvin dengan volume 2 liter. Apabila suhu dinaikkan menjadi 40 derajat Celcius, maka volume gas tersebut menjadi titik-titik. Nah, anggaplah peserta didik menjawab soal 2,14 liter. Maka akan muncul respon jawaban bahwa jawaban Anda benar. Nah, soal nomor 2 ini mewakili tujuan pembelajaran yang kedua, yaitu mampu membandingkan suhu dan volume pada proses hukum termodinamika. Selanjutnya kita akan melangkah ke soal nomor 3 dengan cara kita mengklik tombol soal nomor 3. Maka akan muncul soal, perhatikan grafik hubungan tekanan dan volume berikut. Nah, 1. Proses A ke B merupakan proses ekspansi adiabatik. 2. Proses B ke C merupakan proses kompresi adiabatik. Yang ketiga, proses C ke D merupakan proses kompresi isotermal. 4. Proses D ke A adalah proses ekspansi adiabatik. Nah, pernyataan yang benar pada siklus Carnot di atas ditunjukkan pada nomor titik-titik. Nah, misalkan peserta didik menjawab jawaban 2 dan 4, maka akan muncul respon jawaban Anda benar. Karena proses B ke C merupakan proses kompresi adiabatik dan proses D ke A merupakan proses ekspansi adiabatik. Nah, soal nomor 3 ini menjawab tujuan pembelajaran nomor 3, yaitu peserta didik mampu mengkategorikan proses dalam siklus Carnot. Selanjutnya kita akan ke soal yang terakhir, yaitu soal nomor 4. Kita mengklik tombol soal nomor 4, maka akan muncul soal nomor 4. Soal nomor 4 berisi sebuah gas mesin ideal bekerja dalam siklus Carnot yang memiliki reservoir suhu tinggi sebesar 327 derajat Celcius dan suhu rendah sebesar 127 derajat Celcius.
Mesin ini menyerap kalor sebesar 60 kilokalori. Usaha yang dilakukan mesin tersebut adalah titik-titik. Nah, misalkan peserta didik menjawab 30 kilokalori, maka akan muncul respon bahwa jawaban Anda salah, jawaban benarnya adalah 20 kilokalori. Nah, karena ini merupakan soal yang terakhir, maka peserta didik akan mengklik tombol akhiri untuk mengakhiri sebuah kuis dan melihat skor yang diperoleh. Maka akan muncul hasil skor yang kita peroleh. Ada nama, kelas, dan skor. Nama yang kita ketik pada slide sebelumnya, kelas yang kita ketik pada slide sebelumnya, dan skor yang kita peroleh setelah mengerjakan kuis tadi. Ternyata skor yang kita peroleh adalah 75, karena ada satu soal yang kita jawab salah. Nah, itulah tadi pemaparan materi tentang media pembelajaran interaktif yang telah saya buat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.